Dari Roma pasal 6 ayat 15 hingga ayat 23. Roma pasal 6 ayat 15 hingga ayat 23 sebagai bacaan Alkitab kita saat ini. Dan mendasari pembacaan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan hikmat Roh Kudus. Ya Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan, Allah yang mengaruniakan kehidupan kepada kami, Allah yang menuntun kehidupan kami ini dengan firman-Mu, bahkan Allah yang memelihara dan memperlengkapi kehidupan kami ini dengan tangan kasih-Mu. Saat ini kami berkumpul di rumah-Mu bersatu hati untuk belajar dari terang firman-Mu. Ya Roh Kudus, hadirlah di dalam hati dan pikiran kami. Kami yang sudah membuka hati dan pikiran kami, jadikanlah sebagai ladang benih persemaian di mana benih-benih firman Tuhan ditaburkan. Ya Allah, berkenanlah untuk memberikan pertumbuhan atas firman yang kami terima ini di dalam tutur kata kami, di dalam sikap perbuatan kami, di dalam kehidupan kami untuk waktu selanjutnya. Tuhan, kami sadar kami lemah dan terbatas. Karena itu, tolong kami, jauhkan kami dari segala macam bentuk pencobaan dan godaan ketika benih-benih firman Tuhan ini ditaburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami berserah. Amin. Roma pasal yang ke-6 ayat 15 hingga ayat 23. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengkudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, menerima, memelihara, dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita setiap waktu. Haleluya. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, berdiri di mimbar ini melayani jemaat GKI Kebayoran Baru serasa sebuah nostalgia bagi saya, karena 6 tahun yang lalu saya juga berdiri di sini, tetapi bukan dalam kerangka melayani,
namun dalam kerangka belajar pelayanan. Jadi jemaat ini adalah salah satu jemaat yang memberikan kesempatan membentuk dan mengajari saya bagaimana cara melayani. Anggap saya ini hamba dosa begitu ya, yang belajar tentang bagaimana kebenaran firman Tuhan, berpartisipasi menyatakan kebenaran firman Tuhan bersama dengan jemaat, lalu keluar menjadi seorang pelayan dan menyatakan kebenaran di dalam karya pelayanan. Jadi sebagian wajah bagi saya sudah tidak asing lagi, baik wajah ibu pendeta maupun wajah suami ibu pendeta, atau wajah pelayan-pelayan yang lain yang dulu aktivis pemuda sekarang udah jadi penatua. Luar biasa. Dulu waktu ditanya mau nggak jadi penatua, jangan dulu, jangan panggil saya sekarang, harus diancam dulu, mau dipanggil sekarang apa mau dipanggil Tuhan. Oh iya, pelayanan, lalu masuk dalam dunia pelayanan. Ya, serasa bernostalgia. Dan bagi ibu bapak yang belum mengenal saya, izinkan saya sesaat untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ronaldo Gogo Simatupang. Saya saat ini sedang tahap orientasi di Jemaat GKI Depok, dan kehadiran saya saat ini dalam kerangka pertukaran pelayan kebaktian antara Kebersamaan Klasis Jakarta 1 dan Klasis Jakarta 2. Kebayoran Baru masuk dalam lingkup Klasis Jakarta 2, sedangkan GKI Depok itu masuk dalam lingkup Klasis Jakarta 1. Terima kasih atas kesempatan melayani di GKI Kebayoran Baru. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, konteks surat Roma yang kita baca saat ini sebenarnya ingin mengatakan kepada kita atau mengajak kita untuk memahami tentang rancangan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini selaku orang beriman, seorang yang sudah ditebus, seorang Kristen, pengikut Kristus, murid Kristus, saksi Kristus, sehingga kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang senantiasa baru dan diperbaharui melalui tuntunan firman Tuhan. Sehingga kita tidak sama lagi dengan manusia yang dahulu. Apa itu manusia yang dahulu? Manusia yang dahulu ketika dia berjalan dengan kepentingan dirinya sendiri, pikiran dirinya sendiri, perasaan dirinya sendiri. Tetapi kita berjalan dengan rancangan dan kehendak Allah selaku manusia baru. Bagaimana contoh manusia baru? Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Dalam sebuah pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada ibu bapak dan saudara-saudari sekalian, kira-kira kalau saat ini ada seorang yang dengan penuh sukacita, dengan kerelaan begitu, datang ke hadapan ibu bapak, saudara-saudari yang sedang ada di dalam kesulitan, penderitaan, lalu menawarkan, saya bawa uang 1 miliar, lalu kalau dapat uang 1 miliar itu, apa yang akan bapak ibu lakukan dengan uang 1 miliar itu? Silahkan dipikirkan. Kalau kira-kira saat ini dapat uang 1 miliar itu, mau bikin apa dengan uang 1 miliar itu? Di tengah kehidupan kota Jakarta yang sulit, yang apa-apa segala sesuatunya harus bayar dan butuh biaya begitu ya. Untuk tinggal di apartemen atau di kos-kosan butuh biaya, untuk beli makan butuh biaya, untuk pacaran butuh biaya, untuk ke gereja juga butuh biaya, butuh ongkos. Untuk apa uang 1 miliar itu akan kita pergunakan? Karena pertanyaan ini berdasarkan sebuah kisah nyata yang terjadi di dalam kehidupan saya ketika saya masih jadi anak kos di kota Jogja tahun 98. Saya bersama dengan rekan-rekan satu kos di suatu sore ketika sedang duduk-duduk, 2 orang teman kos saya lalu berbincang-bincang di suatu sore tahun 98 di situasi ekonomi yang sulit begitu ya. Indonesia bahkan kawasan Asia pada waktu itu sedang krisis. Kami berpikir, akankah kami dapat kiriman uang bulanan lagi, atau jangan-jangan kami harus mengirit dan puasa. Karena selaku anak kos tidak jarang ketika musim mangga berbuah kami bersuka cita, karena itu bisa mengamankan saving beberapa porsi uang kos. Makan mangga bisa dari pagi, siang, malam gitu ya, dan minum air yang banyak lalu tidur gitu, karena sulitnya ekonomi pada waktu itu. Lalu 2 orang saudara saya ini yang berasal dari wilayah timur yang memang juga sulit kehidupannya dan disekolahkan supaya besok masa depannya cerah begitu, terjadi sebuah transformasi diri.
tidak hidup lagi dalam kesengsaraan, tetapi dengan ilmu pengetahuannya, akal budinya, dia bisa bekerja, mendapatkan pekerjaan yang layak, lalu penghidupan yang layak, berdialog satu dengan yang lainnya. Yang satu namanya Peter, yang satu lagi namanya Joe, singkatan dari Johannes. Jadi dua-duanya ini nama orang suci sebenarnya gitu ya. Peter bertanya kepada Joe, Joe, kalau seumpamanya saat ini kamu dapat 1 miliar, apa yang akan kamu perbuat dengan uang 1 miliar itu? Joe melihat Peter baik-baik dan dia bertanya, kamu yakin 1 miliar? Peter bilang, ya 1 miliar. Oke, Joe bilang begini, saya akan bayar uang kuliah. Berapa? Peter tanya. 30 juta. Oke, 30 juta uang kuliah, itu sudah sampai selesai. Sudah sampai saya sarjana S1 dan siap untuk memasuki dunia kehidupan nyata. Oke, bayar uang kuliah 30 juta sampai selesai. Sisanya masih 970 juta. Oke, saya akan sisihkan untuk biaya hidup selama saya kuliah sampai dengan selesai itu. Berapa? 170 juta kira-kira. Oke, 170 juta. Berarti kamu sudah menghabiskan 200 juta untuk biaya kuliahmu. Apalagi? Peter bilang. Lalu Joe bilang, saya akan beli mobil. Berapa mobil? 100 juta. Tahun 98 itu mobil 100 juta udah bagus Bapak Ibu. Untuk apa mobil itu? Peter tanya. Ya, saya akan keliling Malioboro, saya akan keliling Jalan Solo. Itu tempat-tempat terkenal, pusat perbelanjaan dan keramaian Bapak Ibu. Sering orang berjalan kaki gitu. Lalu saya akan mejeng dengan mobil baru saya yang seharga 100 juta. Lalu saya akan melirik cewek-cewek cantik. Siapa tahu ada yang tertarik begitu. Joe bilang, Joe ini pria, saya nggak mau bilang hitam manis begitu ya, karena memang wilayah timur sana warna kulitnya kan hitam-hitam manis gitu. Saya mau bilang dia itu sebenarnya pria putih, tapi putih-putih dodol begitu. Nah, karena mungkin ya supaya orang tertarik dengan dia beli mobil seharga 100 juta. Oke. Sudah habis 300 juta. Lalu apa lagi yang kau akan lakukan? Peter bertanya. Sudah 300 juta ya? Oke, saya akan investasi, saya akan beli tanah, lalu saya bangun kos-kosan, dan yang boleh kos di situ hanyalah perempuan-perempuan yang cantik, dan saya akan menjadi bapak kosnya begitu ya. Joe ini kelihatan hedon banget gitu ya. Penggemar kesenangan, pencari kesenangan gitu. Oke. 500 juta untuk beli tanah, lalu dirikan kos, lalu kamu akan memfasilitasi cewek-cewek cantik untuk kos di tempatmu. Ya, siapa tahu di antara anak-anak kos itu ada yang akan menjadi pendamping hidup saya dan penolong saya yang sepadan. Oke, berarti sudah habis 800 juta. Lalu sisa 200 juta, Peter tanya. Akan kamu apakan? Ya, saya akan investasi, Joe bilang. Saya akan depositokan uang itu di bank, karena siapa tahu masa depan manusia tidak ada yang tahu ya. Siapa tahu uang itu akan terus berkembang, meningkat, dan masa tua saya hidup dengan sukacita, kaya raya, semoga mati masuk surga. Itu harapan kita semua kan. Oke, habis 1 miliar. Sudah? Peter bilang. Joe bilang, sudah. Kamu puas dengan semua pilihanmu? Puas, Joe bilang. Kita puas dong, di tengah situasi menderita gitu loh. Tahun 98, kehidupan sulit. Giliran Joe bertanya kepada Peter, Peter, kalau kamu yang dapat 1 miliar itu, apa yang akan kamu lakukan? Peter bilang, gampang. Kalau saya dapat 1 miliar, saya akan berikan gereja 250 juta, supaya penatua-penatuanya tersenyum dalam melayani begitu ya, sukacita. Dapat 250 juta gitu loh. Coba Bapak Ibu kalau sumbang 250 juta, pasti disalam penatuannya dengan senyum. Wah, terima kasih ya. Lalu saya akan berikan kepada vihara 250 juta juga. Saya akan berikan masjid 250 juta supaya mereka tahu bahwa orang-orang Kristen itu murah hati, dan jangan memusuhi orang-orang Kristen. Karena orang-orang Kristen itu kasih sebenarnya. Dan biasanya kalau disumbang 250 juta itu mereka akan mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu penuh dengan kemurahan. Lalu yang 250 juta sisanya saya akan berikan ke pura atau kelenteng atau ke kuil. Joe melihat Peter dengan tatapan heran. Kamu yakin? Joe bertanya. Peter bilang, ya, saya yakin. Kenapa? Lalu untuk kamu sendiri apa? Joe bertanya. Peter jawab, gampang.
Kalau memang 1 miliar sudah habis, saya menghayal 2 miliar. 2 miliar sudah habis, saya menghayal 3 miliar. 3 miliar habis, saya menghayal 4 miliar. Ngapain susah-susah? Kamu baru menghayal aja udah egois. Udah mikirkan kepentingan dirimu sendiri. Udah mencari kesenangan dirimu sendiri. Bagaimana dengan kita yang berpikir tentang 1 miliar tadi? Apa yang akan kita lakukan? Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kisah ini memang real di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah Rasul Paulus menasehatkan jemaat di Roma supaya mereka tidak hidup lagi di dalam perhambaan dosa. Karena Joe tadi yang menderita, lalu hidup di dalam penderitaan kesesakan itu, berpikir bahwa dengan dia mengalami atau mendapatkan sukacita karena materi, dia akan keluar dari perbudakan dosa karena penderitaan itu. Padahal sebenarnya tidak kemana-mana, karena dia terjebak dalam perhambaan dosa keserakahan, dosa kesenangan, dosa pencarian akan kesenangan diri sendiri. Dia dari hamba dosa tetap saja menjadi hamba dosa. Seakan-akan dia sudah dididik oleh firman Tuhan, dia diperlengkapi oleh iman Kristen yang percaya, taat dan setia, bahwa Allah yang setia itu akan memelihara kehidupan dia. Seakan-akan mengabaikan itu hanya karena rupiah. Sama kayak lagu Magic Jet gitu ya. Hanya karena rupiah gitu. Lalu engkau berpaling muka. Kira-kira seperti itu. Cuman karena rupiah tetap ada di dalam perhambaan dosa. Karena itulah Rasul Paulus mengajarkan bahwa Injil itu adalah kabar sukacita. Injil itu adalah janji Allah. Karena pembentukan Injil itu, penulisan Injil, pemberitaan Injil itu didasarkan pada janji Allah. Dan janji Allah itu bahkan sudah dimulai sejak dari zaman Abraham, selaku nenek moyang orang percaya, selaku nenek moyang bangsa Israel di dalam iman. Dan karena iman itulah Abraham dibenarkan oleh Allah. Percayalah bahwa Allah akan memeliharamu. Tidakkah kita membaca di dalam kisah Kejadian, maka Allah berfirman kepada Abraham, Abraham, keluarlah engkau dari tanah leluhurmu ke sebuah tempat yang akan aku berikan atau akan tunjukkan kemudian kepadamu. Abraham bertanya, kemana Tuhan? Tidak, dia jalani, dia keluar ke tempat yang dia belum tahu kemana Tuhan akan membawa dia. Dan itu dibuktikan atau ditunjukkan dengan baik sekali di dalam pasal 4 ayat yang ke-13. Sebab bukan karena hukum Taurat yang telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Karena kebenaran berdasarkan iman inilah Abraham akhirnya disebut sebagai orang percaya dan dibenarkan oleh Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus, di dalam perjanjian lama hukum Taurat yang diberikan kepada Musa dan umat Israel itu adalah cara bagaimana umat harus menjalani kehidupan ini. Dan di dalam konteks surat Roma ini, pada orang Kristen itu seakan-akan kalau sudah tidak hidup di dalam hukum Taurat, itu adalah sebuah kemerdekaan, kebebasan yang sebebas-bebasnya. Karena mereka keliru memahami, seakan-akan Taurat itu adalah hukum yang kaku, hukum yang keras, hukum yang terlalu mengekang kebebasan mereka. Sehingga kalau mereka hidup berdasarkan Injil atau kabar sukacita itu, mereka boleh bebas sebebas-bebasnya. Memang benar di dalam Injil ada sebuah sukacita, kebebasan, kemerdekaan. Tetapi kebebasan kemerdekaan itu adalah kehidupan berdasarkan teladan kasih Kristus. Kristus adalah teladannya bagaimana umat itu harus hidup. Kehidupan seperti apa yang Kristus nyatakan, yang Kristus lakukan di dalam kehidupan. Kehidupan yang tidak dituntun oleh kepentingan diri sendiri, oleh pemuasan nafsu, perasaan dan pikiran, tetapi kehidupan yang dituntun oleh Roh Allah. Saya kutipkan satu bagian di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-18 dan ke-19 yang merupakan salah satu petunjuk sederhana bagaimana Kristus menjalankan kehidupannya dan bagaimana pengikut Kristus kita ini, saya, ibu bapak, saudara sekalian, juga diharapkan menjalankan kehidupan ini. Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai dengan ayat ke-19. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya
Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah panggilan keberadaan seorang Kristen. Kasih karunia itu diberikan bukan untuk kita sia-siakan, tetapi untuk kita pertanggungjawabkan di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat sebuah tayangan ilustrasi bagaimana kemurahan seseorang itu ketika salah dimaknai, kita keliru disikapi, tidak akan menghasilkan apa-apa selain kehancuran, porak-poranda, dan keteladanan yang tidak baik, tidak mendidik. Pada tanggal 13 Juli 2013 di New York, seorang desainer kondang bernama Alexander Wang membuka gerai sejenis factory outlet gitu ya. Lalu di sana banyak ngantri orang untuk membeli, untuk mendapatkan barang yang baik dari seorang desainer yang kondang. Dan orang sudah banyak begitu mengantri, mungkin dari pagi hari. Lalu pada waktunya tiba, kemudian pintu pun dibuka, dan orang-orang yang sudah mengantri ini akhirnya masuk ke dalam sebuah ruangan, di mana di ruangan itu pun sang desainer menyampaikan sebuah pesannya kepada para pengunjung yang akan membeli barangnya. Sayang sekali suaranya. Sebenarnya Alexander tadi mengatakan bahwa selamat datang di factory saya dan selamat menikmati barang-barang hasil karya saya, dan semua barang adalah free. Dihasilkan porak-poranda, kehancuran, dan seakan-akan menunjukkan kesia-siaan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kira-kira gambaran seperti inilah orang yang memperoleh kemurahan tetapi tidak menyadarinya, tidak mempergunakannya dengan baik, dan tidak mensikapinya dengan bijaksana. Padahal cukup mengambil satu atau dua yang dia butuhkan, setelah itu pergi. Tetapi karena keserakahan sudah menguasai dirinya, dia sudah tidak normal lagi, dan dia ada di bawah kendali nafsunya, dan kehancuranlah yang terjadi. Itulah yang dinasihatkan oleh Paulus. Jangan lagi seperti itu. Jangan lagi hawa nafsu menjadi kendali dirimu, dan jadilah manusia yang berubah karena akal budi, karena pengalaman akan kasih karunia itu. Mereka mengalami kasih karunia, tetapi mereka tidak bisa mensikapi pengalaman kasih karunia itu dengan baik. Kita akan lihat tayangan yang kedua, bagaimana seseorang yang mengalami
pengalaman memperoleh kasih karunia itu, pengampunan itu, pembebasan itu, tetapi mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Ini seorang anak kecil yang obatnya ditebus, sekantung sup sayur. Lalu sang penjual sup sayur itu pun memberikannya kepada sang anak, si pencuri kecil gitu ya. Si pencuri kecil pun kaget dan melihat, lalu dia lari, bersuka cita menerima kasih karunia itu. 30 tahun kemudian sang penjual sup sayur tetap menjadi penjual sup sayur dan melayani seorang pengemis. Lalu setelah dia memberikan, dan dia pun jatuh ke bumi karena mengalami stroke gitu, penyumbatan pembuluh darah bagian kepala. Stroke Bapak Ibu, bukan stroke. Kalau stroke itu lembar belanja ya. Lalu harus dirawat di rumah sakit. Dan kita tahu orang yang menderita stroke itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, 792.000 baht Thailand, atau kalau di kurs rupiahkan sekarang kira-kira sekitar 280 juta. Anaknya yang mendampingi dan bersama dengan sang ayah menghadapi situasi ini pun gundah gulana begitu. Lalu dia menemui dokter, apa yang bisa dilakukan untuk sang ayah, untuk kesembuhannya, untuk keselamatannya, untuk hidupnya. Karena biayanya besar, mereka harus menjual rumahnya, padahal rumah udah reot kayu gitu ya. Tetapi besoknya dia dapat surat lagi yang kedua, surat cinta dari rumah sakit. Dan dari rumah sakit itu mengatakan bahwa seluruh biaya pengobatan 0 rupiah atau 0 baht, karena itu sudah dibayar 30 tahun yang lalu. Dan bentuk pembayarannya itu berupa 3 paket penghilang rasa sakit, painkillers, dan juga semangkuk atau 1 kantong sup sayur yang sudah melunasi. Lalu dia teringat, siapa ya yang saya bicara ya? Oh, ternyata dokter itu. Dokter inilah sang pencuri kecil. Dokter inilah yang menerima kasih karunia itu, pembebasan itu, kemurahan itu. Dan dia belajar tentang apa artinya kasih karunia, apa artinya menerima kasih karunia, apa artinya menerima pembebasan sebagai orang yang bersalah tetapi tidak dihitung kesalahannya sebagai sebuah hal yang harus menerima penghukuman. Karena itulah dia hidup di dalam kasih karunia itu. Dr. Prajak Aruntong ini terkenal sebagai Dr. Wong Cilik di Thailand sana. Kalau sempat ke Thailand, titipkan salam saya buat beliau ya, karena filmnya saya putarkan sebagai ilustrasi khotbah juga. Dan inilah pengalaman tentang bagaimana seorang yang harusnya menjadi hamba dosa, dihukum karena kesalahannya, tetapi dibebaskan karena sebuah kemurahan, karena sebuah kasih karunia. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah pikiran kita, apakah perasaan kita, apakah ego pribadi kita masih menuntut penghargaan atas diri kita ketika kita melayani, baik sebagai ibu rumah tangga, baik sebagai pekerja, baik sebagai hamba-hamba Tuhan, pengurus badan pelayanan jemaat kita? Bagaimana kalau orang tidak mengatakan terima kasih ketika kita sudah melayani? Kita marah, kita sakit hati. Karena kalau itu terjadi berarti kita masih tetap hamba dosa. Kita masih hidup di dalam kendali ego kita. Kita masih menuntut penghargaan. Padahal Allah sudah memberikan kasih karunia-Nya, kemurahannya, penghargaannya lebih kepada kita. Dia mengatakan kepada kita, aku menyelamatkan engkau karena engkau begitu berharga di mata. Bulu yang layu terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Siapakah kita di hadapan Tuhan sehingga kita memperoleh kasih karunia? Maukah kita membawa kasih karunia ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Selaku pelajar, selaku pelayan, selaku pekerja, selaku pengusaha, dimanapun kita ada dan kita hidup. Kita menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kita menyatakan kasih di dalam kehidupan kita.
Kita membebaskan mereka yang tertawan. Kita membukakan pikiran mereka yang buta dan terpenjara. Kita menyatakan tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Amin. Saat hening bagi